Aldehidnya apa? Formaldehid, berarti dia primer. Nah, begitu juga ketika aldehid jenis yang lain, gitu ya. Saya hapus dulu ya, karena ini papan tulisnya hanya satu ya, jadi saya hapus. Dan izin bertanya, Pak. Silakan. Tadi yang formaldehid itu yang densitas itu tadi apa, Pak? Densitas. Maksudnya pengertiannya. Kalau kita bahas ya di awal. Sejak awal kita bahas pada pertemuan ketika kita membahas aldehid dan keton ya. Pertama awal sekali itu. Nah, di sini ya. Awal sekali kita membahas, ini kan sudah dibahas kan ya. Oke. Nah ini nih, jadi kemarin saudara sudah belajar reaksi pada senyawa alkena yang dipaparkan oleh Prof. Nani. Alkena ini adalah ya, kalau sigma itu satu strip itu adalah 2 elektron. Nah, gitu. Kemudian alkena ini terdiri dari satu ikatan sigma dan satu ikatan pi. Ikatan pi ini dia dapat berpindah atau dapat terlokalisasi. Alkena, oleh karena itu alkena ini disebut sebagai senyawa yang kaya elektron. Akibatnya alkena ini disebut sebagai nukleofil. Ketika dia direaksikan dengan asam klorida, nah, asam klorida H ini elektropositif, Cl ini elektronegatif. Densitas elektron ditarik ke arah Cl karena Cl mempunyai keelektronegativitas lebih tinggi daripada H. Akibatnya elektron-elektron yang ada di H ditarik ke arah Cl. Sehingga H bermuatan parsial positif. Cl-nya tentunya kelebihan elektron bermuatan parsial negatif. Nah, serangannya bagaimana? Tentunya serangannya adalah nukleofil menyerang elektrofil. Kemudian Cl lepas, gitu ya. Sehingga dia akan dihasilkan. Nah, ini hukum Markovnikov tidak berlaku ya, karena ini kebetulan saya contohkan alkena yang simetri. Hanya ya, akan menempel di sini, ya, intinya positif salah satunya. Dia melepas apa? Negatif. Sama, negatif menyerang positif. Nah, terbentuklah senyawa dari reaksi antara alkena dengan asam klorida. Reaksi ini disebut sebagai adisi. Rangkap unsaturated menjadi tunggal saturated. Jenuh. Gitu ya. Senyawa tak jenuh menjadi senyawa jenuh. Reaksinya disebut sebagai adisi. Kemudian adisi yang berikutnya adalah ketika mekanismenya mirip dengan alkena, ketika C-nya itu diubah menjadi O. Pada intinya dia nanti akan menjadi senyawa tunggal. Reaksinya disebut sebagai adisi juga. Cuma bedanya, kalau saudara perhatikan, alkena ini sama-sama C, sehingga tidak saling mempengaruhi, tidak saling mempolarisasi. Sama-sama dia mempunyai keelektronegativitas menurut skala Pauling 2,5. Berbeda ketika gugus karbonil. Gugus karbonil ini saudara tahu ada di senyawa aldehid, ada di senyawa keton, ada di senyawa ester, asam karboksilat, ada di asil halida, ada di anhidrida asam, ada di amida. Nah, di sini ketika C-nya diganti O, O itu adalah atom yang bermuatan negatif. C, dia skala Paulingnya 2,5. C dan O lebih elektronegatif O. Sehingga densitas itu atau kerapatan elektron ditarik ke arah O. Karena O bermuatan negatif. O mempunyai keelektronegativitas tinggi. Akibatnya O bermuatan parsial negatif, C bermuatan parsial positif. Spesies atau senyawa atau atom yang bermuatan negatif disebut sebagai nukleofil. Spesies atau atom atau senyawa yang bermuatan positif itu disebut sebagai elektrofil. Mekanisme reaksi itu selalu nukleofil menyerang elektrofil.
Tidak bisa dibalik, elektrofil menyerang nukleofil. Atau elektrofil menyerang elektrofil. Yang miskin memberi yang miskin, tidak bisa. Nukleofil memberi ke nukleofil, jeruk makan jeruk juga tidak bisa. Nah, akibatnya apa? Di sini akibatnya C bermuatan parsial positif, O bermuatan parsial negatif, sehingga O ini dia sensitif ya terhadap elektrofil. Yang positif, dia sensitif sebagai diserang oleh nukleofil. Ini yang bersifat nukleofil, ini yang bersifat elektrofil. Nukleofil, nanti ketika ada elektrofil, serangannya menyerang. Tetapi ketika ada nukleofil, yang diserang adalah yang C. Saya menggunakan bahasa serangan untuk memperpendek. Kalau lebih tepatnya adalah pergeseran sepasang elektron. Gitu ya. Nah, itu seperti itu. Lagi pertanyaannya? Ya Pak, tadi terima kasih Pak. Oke. Saya lanjut ya. Berikutnya, ketika papan tulis sudah kelihatan? Sudah, Pak. Tapi kok saya nggak kelihatan. Saya sebentar, gangguan ini. Saya oke. Lagi ya gangguan. Whiteboard. Nah ini. Oke. Tapi pensilnya kok nggak ada ya? Pensilnya kok hilang? Dimunculkan. Nah, tadi kita bicara tentang formaldehyde ya. Sekarang kita akan bicara tentang bagaimana dengan reaksinya aldehid. Nah, ini ya. CO. Nah, misalnya ini aldehid ya. Aldehid mesti ada H di sini kan. Nah, saya contohkan yang etanal ya, metanal, etanal. Sama ini. Direaksikan dengan metil ya. C3 itu MgBr. Nah, hasilnya apa, teman-teman? Tanpa mekanisme. Ini etanal kan? Ini Propanol. Iya, pinter ya. Nah, langsung aja ya, kalau tanpa mekanisme, saudara. C ini CH3 itu. Nah, ini kan ada hanya O di sini, langsung jadi OH gitu ya. Kemudian CH3 di sini, jadi CH3. Oke, nah ini namanya apa? Namanya apa? 2-propanol. S2 propanol, gitu ya. Alkohol apa? Sekunder. Gitu ya. Sudah pintar teman-teman. Sudah bisa memprediksi. Nah, saya jelaskan mekanismenya kayak gini ya. Nah, mekanismenya sama di sini. C menyerang. Nah, kemudian terbentuk set gitu ya. Nah, jadi mekanisme ini bukan dihafal. Saya makanya ibaratkan logika, karena kalau dihafal saudara akan penuh gitu. Nah, tapi saya jelaskan asal usul. Nah, kalau saudara hafalkan formaldehyde menghasilkan alkohol primer, aldehid menghasilkan alkohol sekunder, wah hafalan terus pusing. Saya juga kalau hafalan juga lemah. Nah, ini C, ini CH3 itu. Nah, ini O negatif. Nah, kemudian dia menyerang dari air yang diasamkan. Nah, mekanismenya kan hanya beda sedikit kan. Nah, ini positif. Nah, kemudian dia menyerang ini ya, ke sini gitu. Nah, sehingga dia akan jadi ini CH3, ini C, ini ada OH gitu. Ini H, kemudian ini CH3. Nah, selesai. Gitu. Nah, ada pertanyaan yang aldehid? Saya, Pak. Ada? Ya, silakan. MgBr-nya kemana, Pak?
Oh, MGBR-nya ke yang negatif ini ya, tidak ditunjukkan sih sebenarnya. Tapi kalau mau ditunjukkan adalah, nah, jadi di dalam mekanisme reaksi itu yang ditunjukkan adalah yang bereaksi. MGBR-nya bisa ke sini. MGBR. Kan dia positif kan. Nah, jadi garam sebenarnya ya, sebelum dia direaksikan dengan air di sini. Air yang diasamkan. Ini kemudian ke sini, nah ini sama, hanya hiasan saja. Karena kan dia nggak bereaksi ya, ini seperti kita bertarung kayak gitu ya. Kalau kita bertarung kan mulut kita hanya sebagai hiasan kan. Tangan yang kau gunakan yang ditunjukkan. Nah ini sama menangkap ini ya. Nah, nanti kan dia jadi ini saudara bisa buka Fessenden ya, yang ditunjukkan adalah yang utama. Nanti MGBR-nya bisa dengan OH-nya juga bisa, dan seterusnya. Tapi yang ditunjukkan adalah produk utamanya aja. Itu sudah cukup untuk mekanisme. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ke yang keton. Nah, keton ya. Saya hapus dulu. Saya hapus dulu. Nah, keton. Orak keton. Ini orang Cilacap seringnya bicara. Orak keton berarti apa? Tahu artinya orak keton? Nggak kelihatan. Ya. Jadi kalau orang Cilacap bilang orak keton, oh berarti aldehid itu. Oke. Nah, ini direaksikan dengan etil ya, gantian etil. CH3, CH2, MgCl, Cl ya, sama aja nggak berperan yang. Nah, ya jadi apa di sini? Nah, apa kira-kira? Jadi apa? Ini dimetil keton. Nah, nama derivatnya kan, kalau bahas IUPAC-nya adalah 1,2 propanon direaksikan dengan etil magnesium klorida atau reagen Grignard ya dalam pelarut. Nah, di etil ether dipanaskan pada suhu 60 misalnya, waktunya 8 jam gitu. Nah, hasilnya apa, teman-teman? 2-metil-2-butanol. Oke, good. Nah, jadi tinggal ditulis dulu yang nggak bereaksi. Nah, yang O ini ganti hidroksida, nah gitu ya. Yang di sini nah, ganti etil, CH2, CH3. Ah, namanya apa ini? 1,2,3, 1,2,3 sama. Namanya apa? 2-metil-2-butanol, Pak. Oke, nah namain ya. 1, 2, 3. Oh salah Pak, nomor 3. Nggak bisa. Nah, harus terkecil mungkin. Ganti. Nah, dinamain di sini lagi. 1, 2, 3. Ini namanya 2 etil. 2 Metil. 2 metil. Rantai induknya ke bawah, Pak. Ya, pinter. Sip. Saudara sudah pinter sekali ini ya. Oke. 1, 2, 3, 4. Nah, metana, etana, propana, butana gitu ya. 2 metil 2 butanol. Good. Nah, kemudian kita buat nih mekanismenya. Nah, biar apa logikanya bisa. Kalau nggak di logika kan tiba-tiba ini. Nah, itu kan nanti saudara tanya nanti. Nah, di sini sama ya. Nah, ini nyerang ke sini. Nah, oke. Nah, ini CH2 tadi ya. Nah, menyerang ke C. Kemudian ini jadi O. Nah, CH3, ini C. Nah, O-nya jadi ke atas. O negatif. Nah, ini CH2, CH3. Ini tetap CH3. Oke. Ini CH3 itu. Kemudian direaksikan dengan air yang diasamkan. Ini untuk aldehid dan keton ya. Nanti untuk turunan karboksilat itu serangannya 2 kali nih.
Nah, ini yang gampang dulu kan ya. Nah, sehingga jadi sebenarnya gampang juga sih kalau di logika ya. Nah, sehingga akan jadi CH3 CH3. Nah, ini jadi saya singkat ET ya, etil. Kemudian jadi OH. Nah, selesai. Oke. Alkohol apa ini, teman-teman? Primer, sekunder, tersier? Tersier. R itu mesti tersier, tidak mungkin. Ya, bagus ya. Baik, saya lanjutkan nih pembahasan kita ya. Gampang kan sekali reagen Grignard kan? Gampang Pak kalau belajar ya sebelumnya lihat mekanisme mumet Pak gitu kan. Nah, ini fungsinya kita diskusi ini seperti itu dan dimanfaatkan bertanya. Ya, bedakan saudara menonton video ya, menonton video nggak bisa tanya, nonton YouTube. Nah, mumpung ada saya, apa diulangi juga nggak apa-apa, harus tanya ya. Fungsinya kuliah seperti itu. Nah, ini sama ya. Nah, langsung diprediksi. Nah, diganti apapun ini ya, saudara bisa mau diganti etil, metil, propil. Nah, ini kan MGPR-nya dekat dengan O. Itu pasti apa namanya pasangan ya positif dengan. Oke. Nah, bagaimana dengan asam karboksilat dan turunannya? Nah, kita kan baru membahas aldehid dan keton. Nah, bagaimana ketika reagen Grignard itu direaksikan dengan turunannya? Nah, turunannya itu salah satunya ester ya, ester, ada asam karboksilat, itu ya, ada asil, ada amida, ada apa lagi nih? Ada anhidrida asam. Nah, ini bagaimana reaksinya? Nah, dicontohkan dengan reaksi pada ester di sini. Sebenarnya sama ya. Ini kalau saudara perhatikan di sini ya, mekanismenya, dia serangannya 2 kali. Nah ini ya, kalau saudara kemarin di sini, rangkap 2 menjadi 1, ini disebut sebagai adisi. Ini untuk aldehid ya. Nah, sehingga adisinya oleh siapa? Adisi nukleofilik reaksinya. Nah, ini juga sama. 2 menjadi 1. Ini reaksinya disebut sebagai reaksi apa? Adisi. Yang mengadisi siapa? Zemin. Zemin itu siapa sih? Nukleofilik. Sehingga reaksinya disebut sebagai adisi nukleofilik. Gitu. Nah, berikutnya Y-nya ini hilang. Nah, Y-nya hilang. Kalau hilang itu bahasa kimianya adalah eliminasi. Nah, sehingga reaksi yang kedua ini yang pertama adisi, yang kedua disebut sebagai eliminasi. Nah, total reaksinya digabung sehingga namanya adalah reaksi adisi eliminasi nukleofilik. Nah, ini untuk turunan asam karboksilat. Nah, kalau aldehid dan keton yang awal tadi ya, ini ya, aldehid ini untuk aldehid dan keton, nah, dia hanya langsung saja ini ya teman-teman, 2 menjadi 1, tak jenuh menjadi jenuh, oh berarti reaksinya adisi. Gitu ya. Nah, kemudian langsung menjadi alkohol kan sama, berarti ini satu rangkaian saja. Nah, kalau yang turunan dari asam karboksilat, nah, ada 2 mekanismenya. Ini 2 menjadi 1, Y-nya hilang. Yang pertama disebut sebagai adisi, yang kedua disebut sebagai eliminasi. Dieliminir kan dihilangkan. Ketika saudara belajar alkil halida, sehingga reaksinya disebut sebagai adisi eliminasi. Siapa yang melakukan reaksi itu? Nukleofil. Sehingga reaksinya disebut sebagai adisi eliminasi nukleofilik. Gitu. Nah, di reagen Grignard juga sama. Gitu ya. Adisi terlebih dahulu. Ini adisi. Gitu kan. Adisi pertama masih terbentuk keton. Adisi yang kedua. Nah, bedanya itu ya, 2 kali adisi untuk reagen Grignard. Kenapa bisa begitu ya? Saudara bisa lihat di sini ya. Aldehid dan keton ini kan dia alkil. Ini proton, dia tidak gugus pergi yang baik. Bandingkan dengan dia turunan asam karboksilat, Y, misalnya dia asil.
Cl ini adalah kaya akan elektron, gitu ya. Nah, ketika dia mengadisi, negatifnya ini balik, ini lepas. Dia adalah gugus pergi yang baik. Gitu. Pasangan yang kaya, gitu ya. Kalau saudara misalnya, naudzubillah min dzalik, pasangannya selingkuh, gitu ya. Saudara pasti akan minta putus, karena saudara kaya, cantik, ngapain, nggak butuh lo, masih banyak orang lain. Nah, bedakan dengan yang aldehid keton, gitu ya. Dia proton H, nggak ada elektronnya kan, dibandingkan dengan asil nih, Cl, oh kaya elektron, berani putus dia. Gitu. Kalau proton ya coba, sudah anaknya 4, gitu ya. Ya akhirnya ya mau nggak mau, nggak apa-apa deh. Gitu. Misal ya, naudzubillah min dzalik ya, jangan sampai kita punya pasangan seperti itu ya. Nah, kalau punya pasangan seperti itu ya ke laut aja, ya gitu. Ke laut makan ikan hiu. Nah, kita sampai sini ya. Nah, kalau kita kerjakan sama-sama yuk. Kalau lihat kayak gini kan pusing nggak, saudara? Pusing ya? Enggak. Kalau enggak apa-apa. Enggak. Pusing ya. Nah, berarti kalau saudara berarti melebihi saya ya. Karena pertama kali saya belajar kimia organik lihat kayak gitu apaan nih? Nah, kita kerjakan sama-sama di sini ya. Nah, hapus dulu papan tulisnya. Tuh. Nah, hapus dulu. Misalnya di sini tadi turunan dari asam karboksilat ya, dicontohkan ester ya, biar tidak ini ya. CH3. Nah, ini juga ada elektronnya. Dia mau putus nih. Nah, ini kita punya CH3MgBr. Serangannya sama, teman-teman. C menyerang ke C karbonil. Terbentuk produk adisinya. Nah, ini CH3, ini C, yang O-nya ini jadi negatif. Kan? Kemudian ini tetap ya, jadi OCH3, kemudian yang tadi metil menyerang di sini. Nah, berikutnya dia akan ke sini nih. Negatifnya terbentuk rangkap 2, gitu kan? Nah, ini lepas. Nah, eliminasi, jadi adisi, eliminasi. Nah, dulu. Nah, dia akan jadi CH3, ini C, nah, jadi O. Ini ya, yang merah ini saya kasih sini CH3. Nah, ini senyawa apa, saudara? Ini senyawa apa? Ya? Pentanon. Propanon, senyawa keton. Propanon. Ester jadi senyawa keton. Masih ada karbonilnya enggak? Senyawa ketonnya ini masih ada karbonilnya enggak? Masih. Masih. Kalau masih dia bereaksi lagi. Itu. Jadi reaksinya 2 kali. Dia bereaksi lagi dengan CH3MgBr. Itu bereaksi lagi untuk kedua kalinya. Nah, kemudian dia akan ke sini. Nah, dia akan jadi ini CH3, itu ini C, nah, ini O negatif. Nah, ini CH3. Oke. Nah, ini ya, ini mungkin saya ganti biar beda ya. Saya ganti apa? Saya ganti dengan biru juga ya mungkin ya. Oke. Bentar. Saya ganti oranye deh. Jangan oranye ya, mending hijau ya. Oke. Nah, dapat hijau.
Dapat hijau. Nah, biar malah penghapus ini ya. CH3MGBr. Nah, dia serangan lagi. Sehingga dia akan jadi ini CH3. Nah, kemudian baru airnya di sini ya. Ada HOH, ini H. Nah, menyerang ini nih. Nah, menyerang ke H positif sini. Nah, sehingga dia akan jadi produknya. Ini C. Ini CH3, ini C, ini yang merah hasil serangan pertama itu. Kemudian yang hijau hasil serangan kedua itu. Kemudian yang biru menyerang ke H3O plus-nya. Nah, itu ya. Nah, ini alkohol apa ya, teman-teman? Primer, sekunder, tersier? Tersier. Jadi, turunan asam karboksilat semuanya akan menghasilkan alkohol tersier. Nah, jadi panjang kan ini kalau orang nggak tak belajar kimia organik, ini reaksi apa ini? Kalau sudah tahu kan gampang ya. Serangan pertama ya, adisi, ya, ini kan adisi pertama, gitu kan. Adisi pertama masih terbentuk keton ya. Nah, gitu ya. Nah, sehingga dia apa namanya? Adisi yang kedua, gitu kan. Adisi yang kedua, nah baru dia serangan dengan pembentukan alkohol. Nah, itu adalah untuk turunan asam karboksilat. Nah, ester, asam karboksilat, lagi asil, amida, dan seterusnya. Ada pertanyaan? Permisi Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk reagen Grignard ini bisa bereaksi dengan senyawa siklik juga, Pak? Bisa. Asal, Iya Pak, izin bertanya. ya, asal dia mengandung gugus karbonil ya. Selama dia mengandung gugus karbonil ya, serangannya adisi terus nih. Nah, serangannya adisi terus. Gitu. Walaupun misalnya ini ya, misalnya ini juga sama ini. CH3 MGBr misalnya. Nah, ini serangannya gini set. Sama kan? Nah, dia akan jadi ini O negatif, kemudian ini mengikat CH3 itu. Nah, kemudian ada air di sini. Nah, dia akan menyerang H ini ke sini. Nah, dia akan jadi sikloheksanol. Oke, ada metilnya di sini. Bisa, asal dia ada karbonilnya. Ini kalau pengen cepat ya, mekanismenya rumit ya. Nah, saya ajari ya teman-teman tadi kan ini CH3MGBr. Nah, jadi apa dia? Nah, yang O-nya jadi apa? Yang karbonilnya jadi apa? OH, itu kan? Nah, CH3-nya ini ya di sini set. Selesai, ya kan? Nah, kalau ABC paling cepat, nggak ada sedetik selesai kan? Nah, makanya soalnya 100 pun kalau ABC kecil. Langsung jadi loh, coba nih. Prediksikanlah produknya, selesai. Ada lagi pertanyaannya? Saya Pak. Gimana? Pak, saya sebenarnya masih penasaran Pak, kenapa yang biasanya dibuat contoh itu yang ini Pak, yang senyawa unsur Br gitu Pak. Oh, ini kan yang ya. MGBr kan ini Pak, tadi kan rumusnya R, tadi kan MGX gitu ya? MGX ya. Itu kenapa yang selalu yang dibuat contoh itu yang Br gitu Pak? Kenapa nggak Ya. Cl atau apa? Karena yang paling selektif itu adalah BR.
Kan ada fluoro, kloro, ada bromo, iodo, AT. AT ini kan radioaktif, enggak. Fluoro ini terlalu kuat ya. Kan dia skala Pauling 4 sehingga sukar dilepas, bukan gugus pergi yang baik. Sehingga yang digunakan praktis untuk sintesis itu adalah kloro, bromo, iodo gitu. Iodo itu ukurannya besar sekali ya, kan kalau semakin ke bawah kan ukurannya semakin besar kan, karena elektron valensinya juga semakin banyak. Nah, dia ini terlalu mudah lepas, gitu ya, terlalu mudah lepas kan ya. Ada kondisi mild saja dia mudah lepas. Nah, sehingga yang sering digunakan ini sebenarnya adalah kloro dan bromo, gitu. Nah, itu jawabannya. Pak, terima kasih. Saya, Pak. Ya, gimana? Boleh dijelaskan ulang pelan-pelan yang di pas penambahan itu, Pak, air yang diasamkan. Kan tadi hanya itu bereaksi dengan itu yang O negatif, terus kok hanya ke O gitu tadi, Pak. Kayaknya panah-panahnya itu. Ini sebenarnya awal ya, di awal ini. Itu kan ada gasnya kan ya, dia terbentuk endapan, kemudian terbentuk gas, terjadi perubahan warna, ciri reaksi kimia kan kayak gitu. Nah, sehingga ini ada reaksinya nih, air ketika direaksikan dengan asam ya, dia akan menyerang H, ini yang lepas ya, sehingga dia akan jadi H3O+. Maaf, Pak, bukan yang itu, Pak. Ini H3O+, ini sejarahnya ini kan H3O+ dulu atau yang disebut sebagai H+. Nah, ini nanti ketika dia bereaksi, nah, katalis akan didapatkan kembali, akan balik lagi menjadi H2O. Begitu ya. Nah, seperti ketika dia di dalam reaksi ini, gitu ya. Di dalam reaksi ini, nah, ini kan menyerang ke sini kan ya. Nah, ini menyerang ke sini ya. Sehingga dia akan jadi CH3, ini C, nah, ini O negatif, ini CH3, namanya tambah CH3 di sini. Nah, ini saya geser ke sini aja ya. Biar ruangnya. Nah, ini saya geser ke sini. Nah, ini ya. Saya geser ke sini, dia jadi CH3, ini C, ini CH3, ini CH3, nah, ini O negatif. Nah, kemudian tadi kita menggunakan katalis apa? H3O+. Ya, H3O+. Nah, asam, ya, air yang diasamkan di sini. O menyerang ke H. Kenapa menyerang ke H? Ini parsial positif, gitu kan? Nah, ini negatif. Nah, kemudian dia ikatan sigmanya ini kan dia mengandung elektron. Ketika hanya diambil oleh negatif, sigmanya elektronnya diberikan ke O, gitu. Nah, sehingga dia akan menghasilkan apa di sini? Nah, ini kan jadi CH3, ini CH3, gitu. Ini CH3, kemudian ini jadi OH, alkohol. Airnya didapatkan kembali H2O. Kembali lagi. Ketika dia reaktannya itu sudah bereaksi, di awal reaksi itu kan air yang diasamkan. Alhamdulillah. Air yang diasamkan. Nah, ketika dia sudah terjadi produk, lepas dia katalisnya, nah, kemudian didapatkan kembali.
Gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Cukup. Nah, lanjut ya. Reagen Grignard sudah. Nah, berikutnya ini sudah ya, berarti ya tersier. Jadi untuk turunan karboksilat itu nanti semuanya akan menghasilkan alkohol tersier, gitu ya. Nah, sehingga diringkaskan seperti ini ya, RMGX dengan formaldehid dia akan menghasilkan alkohol primer. Nah, dengan epoksida ini sama sebenarnya, dia akan menghasilkan alkohol primer. Nah, sama hal ini saudara punya epoksida. Nah, ini RMGX gitu ya, CH3MgBr. Nah, ini serang ke sini kan, sama. Ininya ke sini. Sehingga akan jadi ini ketambahan dengan CH3 gitu. Ini ada O negatif. Gitu kan? Kemudian dia direaksikan dengan H3O+, ngambil ke sini gitu. Ini ke sini. Sama aja epoksida maupun karbonil dia akan sama saja. Nah, dia akan jadi OH. Tuh kan sama 1 2 3. Tuh kan 1 2 3. Oh, sama. Itu ya, nggak usah bingung ini epoksida, ininya formaldehid, Pak, sama aja. Yang diserang itu yang C yang positif. Ini kan densitas elektron ditarik ke arah O, ditarik ke arah O, sehingga ini positif, ini positif, ini kan negatif. Nah, gitu. Nah, alkohol primer dari formaldehid atau dari epoksida gitu. Kemudian ketika dia direaksikan dengan aldehid akan jadi alkohol sekunder, direaksikan dengan keton dia akan tersier, direaksikan dengan ester dia akan menghasilkan tersier sama, direaksikan dengan asil halida dia akan tersier. Nah, gampang kan? Nah, jadi kita istilahnya belajar tuh kayak dibagi dua. Ini kan aldehid keton, gitu ya. Kemudian ini turunan dari asam karboksilat. Nah, ini aldehid keton, kan? Ini turunan dari asam karboksilat. Jadi log. Gitu. Itu. Nah, another carbanion ya, selain Grignard, nah, yaitu yang disebut sebagai asetilida, ion asetilida, dibuat dari alguna, gitu, reaksikan dengan sodamida, ya, nah, NH2 ya, natrium amida atau sodamida. Nah, itu sama ya, natrium adalah positif, N-nya jadi negatif itu. Nah, tetapi ini reaksinya yang kalau tadi ya ketika C positif diserang oleh sebuah nukleofil, dan nukleofil itu selalu menyerang ke C positif. Nah, ini ketika diajari Prof. Nani, mekanismenya ini disebut sebagai mekanisme asam basa Lewis atau mekanisme nukleofilik elektrofilik gitu. Nah, di sini sodamida ini mekanismenya disebut sebagai mekanisme asam basa Bronsted-Lowry. Gitu. Basa akan menyerang yang paling asam. Nah, di sini ada parsial positif, parsial negatif. Basa ini. Yang paling asam adalah H, proton. Gitu ya. Nah, sehingga yang diserang bukan C, tapi adalah yang paling basa. Ini CH3, C rangkap 3, ini H, sodamida mengeluarkan negatif, gitu ya. Ini diambil ke H, sigmanya diberikan ke C, gitu, sehingga dia akan jadi ion asetilida, another carbanion. Ya, yang pertama we learn about the first carbanion from Grignard reagent, and the second carbanion from asetilida ion, gitu ya. Sehingga ini menjadi negatif, NH2 ketambahan H menjadi amonia.
Gitu. Nah, negatif ini jadi apa? Nukleofilik. Ini kan seperti reagen Grignard, RMGBr. R-nya kan negatifnya kan. Ini sama. Ketika you hadapkan dengan formaldehid, gitu, ya serangannya sama, teman-teman. C menyerang ke sini, ini ke sini. Itu kan? C ini jadi O negatif, ini H. Nah, ini ada C, rangkap 3C, kemudian CH3. Cuma dia bedanya alkoholnya ada rangkap 3-nya. Nah, ini nanti sama diserang oleh H3O+. Ini mengambil H, gitu ya. Sehingga dia akan jadi HC, ini O, H, ini H, ini C, rangkap 3C, CH3. Kayak gitu. Dia ada 2 gugus fungsi, jadinya alkohol dan alkuna. Dengan menggunakan ion asetelida. Sama kan? Belajar 1 untuk semua, SCTV, kan semua. Nah, dia akan jadi. Nah, cuma yang membedakan, kalau tadi dicontohkan ya, biasanya di laboratorium, itu air diasamkan ya. Kalau ini dia piridin yang diasamkan. Ini hampir sama aja sih. Hampir sama aja. Gitu ya, piridin. Nah, ini ada HCl gitu. Nah, ini ke sini. Lepas ya, jadi piridin ini nih. Nah, gitu. Nanti yang diambil negatifnya itu dari sini, bukan yang H3O+ kan ya. Nah, ini dicontohkan another asam selain H3O+. Kita bisa mengasamkan piridin kan basah gitu kan ya. Dan direaksikan dengan asam. Nah, sehingga dia akan, nah, ini misalnya ini hanya saya coret ya. Nah, ini aja deh. Ini aja. Biar kelihatan. N, ini H. Nah, ini positif. Positif tangannya lebih dari 3 kan, 1, 2, 3, 4. Nah, ini sama kan. O kan tangannya 2. O tangannya 2. Tambahan 1 dia positif. Positif itu dia kehilangan elektron. N tangannya 3. 1, 2, 3, 4. Nah, tangannya 4 berarti kan elektronnya digunakan untuk mengikat yang lain sehingga dia kekurangan elektron, tandanya positif. Nah, ini H. Ini tidak berarti kalau poligami positif gitu ya. C tangannya 4 dari 5 gitu ya. Ini sama negatif mengambil ke H. Nah, ini ke sini. Nah, ini dia jadi piridin lagi. Di akhir reaksi dia jadi piridin, sama di akhir reaksi dia akan jadi air yang nah, hasilnya kan sama, alkohol. Gitu bedanya. Nah, ini another carbanion from ion acetate. Oke. Nah, berikutnya selain itu ya kita ada contoh yang lain, yaitu adalah kalau tadi dicontohkan C ya, C yang karbanion semuanya. Nah, ini adalah ketika kita ingin membuat senyawa alkohol, tetapi C-nya tetap. Bagaimana caranya? Nah, kalau saya mempunyai formaldehid itu, saya nanti ingin hasilnya nggak mau misalnya direaksikan dengan CH3MgBr, itu kan hasilnya nanti etanol. C-nya ketambahan 1 dari Grignard, gitu kan. Tapi saya inginnya adalah produknya ini tetap metanol. Piye carane kayak gitu ya. Yaitu dengan menggunakan reagen dari yang disukai laki-laki, itu pH. Kenapa pH yang keras kayak gitu ya? Hanya 4 kali gitu ya. pH 4. Nah, pH 4 ini ya, ini kan dibuat dari natrium borohidrida, gitu kan? Sama ininya positif, ini negatif B-nya. Nah, sehingga hanya jadi ikut-ikutan negatif kan, menyebarkan ionnya kan. Nah, hanya jadi negatif. Nah, yang menyerang ini hanya serangan oleh BH.
Senang ini ya, laki-laki ya serangan. Siapa sih yang nggak mau diserang pH gitu ya? Ini pH 3, gitu kan ya. Ini hanya sama menyerang ke karbonil, kan? Sama aja mau aldehid, mau keton, ya ini ya. Nah, ini pH-nya kan 4 tuh. Nah, ini menyerang ke sini, gitu ya. Nah, terjadi adisi yang pertama. Sama kan? Nah, oh negatif, ini H, ini H. Tuh, mestinya nggak tambah. Negatifnya kemudian menyerang H3O+. Nah, menyerang ke H sini, dia ke sini. Jadilah senyawa alkoholnya. Gitu untuk aldehid dan keton. Gampang kan ya? Nah, sehingga kalau saudara ini ya, tanpa mekanisme kan langsung ya. Nah, ini misalnya ini ya diorek-orek gitu ya. Butanal direaksikan dengan natrium pH 4, H3O+ jadinya apa? Ini kalau diapalin kan kesel ini, apalagi kok banyak banget nih organik kan kayak gitu ya. Tapi kalau di logika kan kita lebih enak kan belajarnya. Itu maksud saya seperti itu. Nah, karena saya dulu menghafal, wah ini di reagen Grignard hasilnya apa? Bingung titik ya, wah. Dulu soalnya kan ndak ABC cuma dikosongin terus disuruh memprediksi tanpa mekanisme itu tuh. Nah, ini kalau saudara membaca Fessenden hafalan ya nggak bisa, tapi kalau saudara menggunakan cara saya ya dengan mekanisme apa namanya nukleofil elektrofilik kayak gitu, itu lebih enak kan kayak gitu. Kursornya kok hilang ya? Mau tak hapus ininya kok nggak bisa ini. Hapus. Nah ini misalnya, saudara ada senyawa, ada ini karena sinyal. Nah ini keluar. Nah ini misalnya ada senyawa ini H, ini CH3, metanal, etanal, gitu kan ya. Nah, direaksikan dengan NaBH4 dengan H3O+, gitu. Hasilnya apa, teman-teman? Tanpa mekanisme. Etanol. Betul sekali. Kayak gitu ya. Nah, ini CH3, ini yang harus ditulis, sorry. Nah, langsung kayak gitu. Nah, ini CH3, ini CH, itu. Ini yang OH, dia akan jadi OH. Ini hanya tinggal 1. Nah, jadi etanol. Cepet kan, ini H. Kalau ini saya ganti dengan Grignard, kan saudara bisa juga ini. Nah, Grignard misalnya CH3 MgBr. Jadinya apa? Jadinya apa? Halo? Propanol, Pak. Nah, good. Tinggal ditambahi CH3 aja. 2 propanol. Itu kan ya. Nah, itu seperti itu aja. Nah, simple kan. Ya, ini kita balik ke Grignard tadi ya. Ke apa? Borohidrida tadi ya. NaBH4. Nah, ini langsung aja saya ini misalnya tadi BH. Ini menyerang ke sini, nah, ini ke sini, nah, kan? Sehingga akan jadi CH3C, ini H, ini O negatif, ini H. Kemudian dia ada air di sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, sehingga akan jadi CH3, ini C, ini O, ada H, gitu ya. Kemudian ini H. Nah, itu selesai. Gampang ya. Nah, memang awalnya susah ya, pada akhirnya mudah.
Moga-moga. Nah, ini sama kalau saudara mempunyai butanol di sini ya. Butanal ya, direaksikan dengan NH4 ya jadinya butanol. 2 pentanol ya jadinya dia 2 pentanol. Very easy. Dengan menggunakan NaPH4. Nah, berikutnya kalau dengan turunan dari asam karboksilat itu sama, serangannya 2 kali adisi. Ini adisi yang pertama, gitu ya, sama. Ini adisi yang kedua, ya baru H3O+-nya menyerang. Yang ini enggak? Yang enggak, teman-teman? Serangannya kayak gitu. Kalau nggak kebayang ya kita bayang-bayangkan aja. Nah, kita ya buat sama-sama. Serangannya juga 2 kali, gitu ya. Nah untuk mekanisme ini ya, kalau saudara ingin hebat di mekanisme, nggak bisa nyatet ya, tapi harus mengerjakan sendiri. Gitu. Wah ini hilang. Saya mau menghapus yang ketiga kok nggak ada. Gitu. Nah ini misalnya asil, ya, asil. CH3. Nah, ini hasilnya Cl misalnya. Kita contohkan dengan ini HBH3. Nah, serang ini kan ya. Oke. Serangan ini set itu kan sama aja ya. Ini ke sini gitu. Nah, jadi dia CH3, ini C, ini O negatif, ya. Kemudian Cl-nya masih tetap, nah, hanya terikat. Nah, ini adisi pertama. Nah, kemudian negatifnya membentuk rangkap 2, Cl-nya lepas. Nah, dia akan jadi CH3, ini C, kemudian ini H tadi ya, H-nya di sini, nah, kemudian rangkap 2-nya masih ini. Nah, kemudian BH-nya kan BH4 ya, dipakai sekali jadi BH3. BH-nya digunakan untuk menyerang lagi. Nah, gitu. Enaknya BH4 tuh dia 1 mol bisa menyerang sampai 4 gugus karbonil kayak gitu ya. Kalau saudara menggunakan reagen Grignard tadi ya, CH3MgBr, kalau saudara mau menyerang ester ya, turunannya, saudara harus menggunakan 1 ester ke 1:2 mol. Nah, kalau ini NaPH4 perbandingan 1 aja masih turah-turah BH-nya. BH-nya kan 4, jadi bisa dipakai oleh 4 orang kan. Nah, itu. Ini lagi nih ya, H. Ini puasa-puasa membicarakan BH apa enggak batal, Pak? Enggak tahu. Nah, ini yang ini sama ini serangannya. Ini sama, serangannya juga sama di sini. Ini H, ini BH, tadi 3 ya. Nah, BH2 gitu kan. Sama serangannya di sini, serang aja. Nah, ini C, kemudian ini ke O. Nah, ini dia jadi CH3, ini C, ini O negatif, ini H, hanya tadi ini H yang biru, serangan awal ya. Kemudian yang merah ini ya, yang merah ini. Yang kok nggak mau merah dia. Kok maunya hitam ya? Nah, ini H yang tadi. Nah, baru direaksikan dengan H3O plus H3H2O gitu aja. Nah, serang sini. Nah, jadilah senyawa alkoholnya dia menjadi tersier kan? Enggak tersier ya, sorry. Ini C, nanti kalau tersier itu reagen Grignard ya. H gitu. Ini H.
kemudian dia akan jadi OH. Nah, itu teman-teman, serangannya dia 2 kali. Nah, lanjut ke slide-nya. Nah, ini ya. Hasil klorida tetap dia akan menghasilkan alkohol primer. Kalau saudara menggunakan Grignard, saudara akan menghasilkan tersier ya. Ini sama alkohol primer. Ini juga apa namanya? Kalau aldehid ya, aldehid primer gitu. Terus pentanon sekunder. Nah, dan untuk apa namanya? Asil strukturnya seperti ini, turunannya dia akan menghasilkan primer. Nah, kalau yang tersier bagaimana? Tersier saudara harus susun senyawa saudara itu sedemikian rupa harus tersier. Nah, tetapi susah di sini ya. Nah, tapi memungkinkan dari untuk menggunakan pH 4, dia hanya bisa menghasilkan senyawa alkohol primer dan senyawa alkohol sekunder. Bahkan di turunannya pun dia akan menghasilkan alkohol primer. Serangannya 2 kali karena yang menyerang H. Oke. Nah, di ester pun juga sama ya. Di ester juga sama. Nah, di sini selain NaBH4, di sini juga ada yang disebut sebagai lithium aluminium hidrida. Ini sama, yang menyerang juga H. Nah, baik di ester serangannya juga 2 kali, sehingga terbentuk alkohol primer. Sama kan? Hanya Al-nya saja diganti dengan B kan? Ini kan H, ini BH3 gitu kan? B-nya diganti dengan AlH3, selesai sama. Gitu ya. Nah, yang berbeda adalah ketika saudara menggunakan dibal. Diisobutil aluminium hidrida. Struktur dibal di sini hanya ada berapa? Dibal. Kalau BH4 tadi kan hanya 4. Lithium aluminium hidrida juga hanya 4. Sehingga dia bisa menyerang sampai 4 kali. Kalau dibal hanya ada berapa? Yang aktif menyerang. Iso, ya ini isobutil ya. Dengan nama isobutil juga disebut sebagai diisobutil aluminium hidrida. Hidridanya ada berapa? Diiso, nah ini isobutil, 1, 2, 3, 4 kan isobutil. Isobutilnya ada 2, sehingga disebut sebagai diisobutil. Ini ada aluminium, ini H hidrida. Diisobutil aluminium hidrida. Kalau tadi kan natrium borohidrida, lithium aluminium hidrida. Ini diisobutil aluminium hidrida. Ada senyawa dibal H atau diisobutil aluminium hidrida, hidridanya ada berapa? 1, Pak. 1. Sehingga serangannya berapa kali? 1. Kali saja. Nah, oleh karena itu, inilah ya reaksi reduksi yang hanya satu-satunya mereduksi gugus karbonil dihasilkan hanya sampai butanalnya saja. Tidak sampai alkohol. Kalau yang lain, saudara menggunakan pH 4, menggunakan aluminium hidrida, itu sampai ke alkohol. Reaksi reduksinya. Tetapi dengan menggunakan dibal H hanya sampai butanal, nggak sampai alkohol. Reaksi reduksinya. Kenapa yang disebut sebagai reaksi reduksi? Di dalam kimia yang disebut sebagai reaksi reduksi itu ketambahan atom H, kekurangan atom O. Salah 1 H, salah 2 H. Atau disebut sebagai reaksi oksidasi, ketambahan atom O, kekurangan atom H. Itu. Nah, sekarang saudara cek di sini. Etil butanoat dengan butanol, apa yang beda? Yang hilang apa, yang tambah apa? Atom apa? Yang hilang
C sama O sama H2, Pak. C, H2O. Nah, jadi direduksi ya. Direduksi itu kan kita membicarakan H dan O. Nah, ini yang buta apa? Yang hilang apa? H disebut sebagai reaksi reduksi, itu ketambahan H atau kehilangan O. Disebut sebagai reaksi oksidasi, ketambahan O, kehilangan H. Salah satu boleh, salah dua boleh. Salah semua enggak bisa. Gitu. Nah, ini apa? Metil butanoat sama butanal. Yang hilang apa? Yang tambah apa? Tambah H. Tambah H. Oke. Oh, iya. Oh. Hanya malah CH3 jadi 1 kok tambah. Kurang H, Pak. Itu ada metan. Itu kayaknya nambah. Kehilangan O. Dengan satu apa? Berarti reaksi ini secara garis besar disebut sebagai reduksi. Oh, di sini metil butanoat ya, direaksikan dengan isobutil aluminium di H pada suhu minus 78 derajat Celcius. Minus 78 ini saudara tidak bisa menggunakan es batu ya. Saya menggunakan gas nitrogen ya, nitrogen liquid ya, N2 liquid. Nah, kemudian direaksikan dengan ditambah dengan air, hasilnya adalah butanol. Nah, metanol dari mana ya? Dari sini. Wajar kan di H ini, gitu kan? Nah, ini kan hanya yang menyerang ke sini nih, gitu kan? Ini ke sini, nah, sehingga dia akan jadi ini saya ibaratkan R ya, R C ini O, ini saya ibaratkan R ya. O karena panjang negatif, nah ini O CH3 itu, ini H. Ini lepas, ini menjadi rangkap 2, ini lepas. Nah, jadilah senyawa ini. Butanal, OCH3-nya jadi metanol. Gitu mekanismenya dengan menggunakan bubal. Tidak sampai bubal ini menyerang lagi ke sini. Oh, bisa juga menyerang kalau ini 2 molekul ya. Tapi kalau satu ini ya, kalau ininya 2 molekul ya serangannya sampai sama aja 2 kali. Nah, ini adalah salah satu contoh saudara mereaksikan turunan dari asam karboksilat menjadi aldehid reduksinya. Kalau yang lain itu sampai akhir menjadi alkohol reduksi akhir. Itu. Nah, ini sama ya, hanya menyerang asam karboksilat juga sama sampai terbentuk alkohol primer. Serangannya 2 kali. Sama aja. Nah, oke. Kemudian untuk amida juga sama. Nah, ini hanya sama, selesai. Nah, sama kan? Ini juga sama sianida, sama serangannya. Menjadi aseton sianohidrid. Logikanya semuanya sama semua. Dan seterusnya ini nanti akan dipelajari pada waktu kimia organik fisik lebih detail ya. Ada oksim, ada semikarbason, 2,4 dinitrofenilhidrason, serangannya sama semua, yang diserang adalah T. Ini menyerang ke sini, ini menyerang ke sini, ini menyerang ke sini sama. Ya, tapi nanti akan dipelajari lebih detail pada kimia organik fisik, bagaimana menghasilkan senyawa imin, oksim, hidrason, semikarbakson, serangannya sama. Ini pusat reaksi, ini menyerang ke sini. Ini menyerang sama kan? Nah, itu aja kita pembahasannya sampai ke bubal H saja. Nanti akan dipelajari pada waktu kita membahas kimia organik fisik gitu. Nah, di sini aldehid itu juga bisa membentuk hemiastal atau hemiketal. Kalau aldehid ini membentuk hemiastal, ya. Kalau keton itu disebut membentuk hemiketal. Itu saudara bisa baca di buku saudara di Fessenden ya.
tentang pembentukan hemiastal dan hemiketal. Sudah lengkap itu. Ini belajar mandirinya di situ. Reaksinya juga sama. Nah, ini sama. Ini kalau tadi dicontohkan adalah air gitu. Nah, air dia menyerang ke HCl dulu, gitu kan. Nah, HCl ini lepas sehingga jadi H3O+, gitu. Ini airnya diganti dengan metanol, gitu ya. Nah, airnya diganti dengan metanol, sehingga dia nanti akan jadi CH3OH, gitu ya. Jadi OH. Gitu. Nah, ini bisa menjadi CH3OH ya, atau serangannya apa namanya antara aldehid dan keton. Dipelajari dulu. Nanti kita akan diskusi ya, ini astal. Di sini ada asam. Oke. Kemudian nah, di sini ada asam. Tadi dikatakan bahwa awal-awal kita bicara tentang bahwa densitas elektron ditarik ke arah O, sehingga ini bermuatan parsial negatif, ini parsial positif. Kita membicarakan fokus serangannya, ini diserang. Dimana ketika ada asam langsung dimasukkan di dalam sebuah reaksi ya. Nah, ini bisa juga asam ini akan bereaksi dengan metanol ya, sehingga dia akan menghasilkan CH3OH, ini H positif. Tetapi ketika dia menjadikan CH3O ini, nah, tidak ada yang bisa menyerang. Dia mau menyerang apa? Gitu, kan bingung. Nah, sehingga tadi sebuah molekul itu bertumbukan sesukanya ya. Nah, metanol menyerang ini, gitu ya. Nah, ketika dia HCl ini, HCl ini kan juga dia ada positif, dia ada negatif. O-nya ini juga bisa menyerang ke sini nih. Nah, sehingga dia akan menjadi Cl. Nah, dia akan jadi R, C, ini H, nah, ini O, gitu. Ini menjadi H. Nah, akibatnya itu yang metanol yang lemah ini ya. Nah, ini bisa menyerang ke ini kalau batuk ini sudah mulai haus ya. Butuh es teh. Nih, oh, dia bisa menyerang ke sini nih. Bisa menyerang ke sini. Nah, ini ke sini. Nah, saudara bisa pelajari Fessenden ya. Ini menjadi OH, ini H, ini menjadi O, CH3, ada H di sini. Sehingga O-nya positif. Cl tadi kan dia melepas Cl. Ada Cl negatif ya. Negatifnya mengambil ke H. Nah, asam didapatkan kembali kan. Nah, sehingga dia akan jadi O. Sehingga dia jadi RCOH, ini H, O, CH3. Nah, jadi ini. Ini disebut sebagai hemiastal. Nah, hemiastal dia akan dihasilkan hemiastal, reaksi pertama. Kemudian reaksi yang kedua, kalau tadi kita bicara
karbonil ya direaksikan dengan Grignard, ion asetrida, kemudian NH2 4, kemudian aluminium hidrida, kemudian menggunakan dibal-H, kemudian di awal itu kita ketika aldehid atau keton direaksikan dengan sebuah nukleofil, itu kan semuanya serangannya kecil. Bagaimana ketika O-nya ini yang aktif, yaitu ketika dihadapkan dengan nukleofil lemah seperti metanol. Nah, ini O-nya ini yang aktif, dia aktif menyerang H dulu. Nah, itu. Nah, sehingga nanti dia akan jadi hemiastal, reaksi lanjut akan menjadi astal. Nah, keton ketika direaksikan dengan alkohol, dia akan menghasilkan hemiketal. Reaksi lebih lanjut dia akan menghasilkan ketal. Kalau saudara perhatikan yang disebut sebagai hemi itu masih ada gugus hidroksilnya. Ada protonnya di sini. Kalau ketal, nah ini nggak ada, semuanya gugus alkil. Nah, itu adalah bentukan dari reaksi adisi dengan menggunakan alkohol, itu selalu menghasilkan hemiastal dan astal, akan menghasilkan hemiketal dan ketal. Nah, ini detailnya seperti ini. Saudara bisa pelajari atau di Fessenden ya. Di Fessenden. Ini reaksinya panjang ya, saudara. Nanti kita akan bahas di kimia organik fisik. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kalau saudara menggunakan lithium aluminium hidrida, ada dua ini. Predisikanlah senyawanya. Nah, ini reagennya apa? Itu ya, seperti itu. Yang lain nanti akan dibahas di dalam kimia organik fisik lebih detail lagi ya. Nah, kita akan masuk ke asam karboksilat ya, yang menjadi agenda kita untuk hari ini ya. Kita masih punya waktu sekitar 2 jam lagi. Benar ya? Ya, setuju ya? Setuju. Masih punya waktu 2 jam ya kita ya. Setuju enggak? Enggak. Oke. Kita bisa sholat ya. Nah, nanti buat ini minggu depan kita akan bahas tentang asam karboksilat ya, yaitu adisi yang dialkena yang disampaikan Prof. Nani. Saya masuk ke karbonil. Nah, ini kita akan masuk ke karboksilat di sini. Nah, karboksilat ini kan, kalau yang disebut sebagai karbonil itu CO, kalau yang disebut sebagai ini ada R-nya, ini asil gitu. Nah, asil group gitu. Dan kalau saudara ada karboksilat, nah, ini R, ini ada OH, ini saja disebut sebagai karbonil. Gabungannya ini ada R-nya asil. Kalau saudara menyebut ini karbonil hidroksil disebut sebagai karboksil atau karboksilat. Nah, ini kita akan bahas ya. Senyawanya ada asam karboksilat, ester, anhidrida asam, ya, asil halida, dan amida primer, sekunder, tersier. Kita sudah bahas secara garis besar reaksinya ya. Kita di sini nanti akan membahas penamaannya yang belum. Kalau reaksinya kita akan sudah dibahas kemarin ya. Nah, ini penamaannya seperti ini, saudara bisa lebih mudah dari penamaan aldehid dan keton. Untuk reaksinya ini sudah kita bahas awal tadi ya. Nah, tidak usah, sudah dipelajari saja penamaan nomenklatur dari asam karboksilat ya. Dan turunannya ada anhidrida asam, nah, ini sudah ada. Kita hanya tinggal membahas namanya saja. Yang lain untuk mekanisme reaksi dibahas pada waktu perkuliahan kimia organik fisik. Oke. Karena waktu sudah habis ya, teman-teman ya. Kita akhiri saja ya pertemuan kita. Adakah pertanyaan tentang aldehid dan keton? Untuk karboksilat kita tunda di pertemuan minggu depan. Minggu depan kita masih ada kuliah kah?
Kan libur, Pak. Pak. Libur ya. Ada libur, Pak. Oke, dosen tuh udah ada liburnya. Nah, yang dihitung itu adalah jumlah pertemuan. Gitu. Pertemuan selesai sudah. Gitu. Berarti tanggal 2 dan 9 libur ya, berarti ya. Kita ketemu tanggal 16, berarti. Lama sekali. Lama ya. Oke, ya sudah deh. Tidak apa-apa, apa boleh buat. Tapi tugas-tugasnya dikerjakan ya. Berarti saudara sampai karboksilat, ya. Kemudian di sikadu ini, kita lihat dulu ya agenda kita, karena kita liburnya hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan liburnya. Oke, nanti apa ya, pas besok pertemuan tiba-tiba lupa sama saya karena sebulan tidak ketemu. Permisi, Pak. Tanggal 9 itu masuk, Pak, nggak libur. Tanggal 9 sudah masuk. Oh, masuk toh? Iya, Pak. Sudah masuk ya. Oke. Yang libur tadi tanggal 2, Pak. Tanggal 2 ya. Oke. Ini kan kita agendanya ini dari RPS itu kan asam karboksilat ya. Asam penamaannya ya. Oh iya. Sebenarnya sudah selesai ya, asam karboksilat, amida nih. Silahkan saudara pelajari Fessenden ya. Berarti Fessenden 2 berarti ya. Aldehid keton, asam karboksilat dan turunnya amida. Jadi Fessenden 2 ada semua. Atau kalau yang nggak punya buku, saudara bisa pelajari kere yang sudah saya bagikan ya. Sudah belum? Buku kere. Ya. Sudah. Oke kan. Nah, ini yang organik chemistry. Sudah punya ini? Ya. Nah, ini kan materinya kita kan. Nah, kita sampai ke asam karboksilat. Nah, ini berarti benar ya. Ester sudah amina. Ya, selesai. Nah, itu. Amina sudah berikan amida. Oke. Baik, kalau sudah ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Cukup? Cukup ya? Insya Allah, Pak. Oke, baik, kalau cukup sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berbuka puasa 2 jam lagi ya. Disiapkan es teh dan mie ayam. Oh, buka kok pakai mie ayam, Pak. Baik, terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Ya, Selamat berbuka. Pak Danto. ya.